Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Alokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen dari Bappenas akan memakan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Saya melihat pemaksaan pemindahan ibu kota bagi Pak Jokowi, kelihatannya Pak Jokowi ingin memiliki legacy gitu. Siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut? Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul di sini dengan kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator, nama saya David Dika Wijaya. Di sini saya akan membawakan acara debat yang membahas mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelum masuk ke rangkaian debat, untuk masing-masing tim di sini dipersilakan untuk memperkenalkan diri yang diawali oleh tim afirmasi. Untuk tim afirmasi dipersilakan untuk mengenalkan identitas. Perkenalkan, nama saya Deni Zatalini. Dan saya Edwin Putra Pramuji. Dan selanjutnya untuk tim oposisi dipersilakan untuk memperkenalkan identitas. Perkenalkan, nama saya Farzam Nurullah. Dan saya Ahmad Hadi Firmansyah. Dan untuk berikutnya tim netral dipersilakan untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Vincent Yuda Pratama. Perkenalkan, nama saya Fisa Fakarina. Dan untuk yang terakhir, Natulnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Dela Zahra. Baik, dari rangkaian debat ini terdapat beberapa peraturan yang perlu direalisasikan oleh para peserta. Saya bacakan untuk peraturannya. Yang pertama yaitu peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Kedua, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Dan ketiga, peserta debat mengajukan tangan dan meminta izin kepada moderator bila ingin berbicara. Untuk keempat, peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga debat ini selesai. Itu tadi untuk peraturannya. Untuk perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini memuat banyak pro kontra dari berbagai kalangan pihak masyarakat. Jadi di sini kita akan mendengarkan berbagai pendapat dari masing-masing tim dan diawali dari tim afirmasi terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk tim afirmasi dipersilakan. Menurut saya, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan itu sangat diperlukan. Karena dapat dilihat dari berbagai kondisi saat ini, beban yang ditanggung oleh Jakarta dan Pulau Jawa itu sudah sangat berat. Dan berdasarkan hasil data yang dapat dilihat di layar, sebesar 57,12%, mayoritas masyarakat Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau lainnya itu hanya menyumbang sekitar kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera yang menyumbang sebesar 21,15%. Sehingga sudah sepatutnya negara ini tidak terus membiarkan Jakarta dan Pulau Jawa menanggung beban
berat dalam hal kemacetan dan kepadatan penduduk dan polusi air dan polusi udara yang semakin parah dan harus segera diperbaiki. Karena jika hal ini terus dibiarkan dan tidak dicari solusinya apa, maka akan berpengaruh besar terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan akan berpengaruh juga terhadap sektor ekonomi dan sektor sosial Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi pendapat yang disampaikan oleh tim afirmasi yang kemudian akan disanggah oleh tim oposisi. Untuk tim oposisi dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kalau menurut pendapat saya tidak setuju dengan pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Kalau memang perpindahan ini terjadi, tentunya akan memberikan biaya sangat besar. Di sisi sebaliknya, Indonesia juga memiliki banyak hutan di berbagai negara, seperti di data berikut ini. Di mana di tahun 2011, hutan Indonesia mencapai 1.808 triliun. Tahun 2012 mencapai 1.977 triliun. Tahun 2013 mencapai 2.375 triliun. Tahun 2014 mencapai 2.608 triliun. Dan tahun 2015 sampai 2020 hutannya mencapai 3.165 triliun. Jadi, kalau ibu kota Jakarta ini dipindah ke Kalimantan akan membebani perhutanan negara Indonesia. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat dari oposisi terkait dengan sanggahan dari tim afirmasi, yakni tidak setuju terkait dengan pemindahan ibu kota karena kendala di perhutanan Indonesia, yang mana kasus perhutanan di Indonesia itu merupakan penghambat dari adanya perpindahan ibu kota tersebut. Baik, itu pendapat dari tim oposisi. Disilakan ke tim afirmasi untuk menanggapi terkait dengan pendapat tersebut. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk hutan Indonesia sendiri memanglah tidak sedikit jumlahnya. Namun apakah hal tersebut bisa menghalangi kita untuk memindahkan ibu kota? Tentu saja tidak. Karena kita memiliki banyak peluang ataupun usaha untuk mengatasi hal tersebut, terutama di bidang sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat. Nah, untuk sumber daya alam Indonesia sendiri itu kan banyak, kita bisa mengekspor ke luar negeri dan hasilnya yang berupa devisa itu bisa kita gunakan untuk membayar hutang ataupun membangun ibu kota kita yang baru ini. Nah, selain itu perpindahan ibu kota yang baru ini sangatlah bermanfaat bagi warga khususnya di daerah Jakarta karena mereka bisa menghirup udara segar dan polusi udara di sana bisa terkendali dengan baik. Sekian dari saya. Permisi moderator. Ya baik, silakan. Untuk terkait dengan pendapat dari tim afirmasi tentang teratasinya polusi udara di Jakarta, masalah tersebut tidaklah teratasi, melainkan hanya dipindahkan saja. Apabila ibu kota berpindah ke daerah Kalimantan, dapat membuat dampak buruk yang cukup besar, yang bisa saja dampak negatif dari Jakarta akan berpindah ke daerah Kalimantan, seperti bencana banjir, yang mana daerah Kalimantan masih tergolong alami karena di sana masih banyak hutan-hutan dan juga merupakan salah satu dari paru-paru dunia. Apabila ibu kota dipindahkan, pastinya membutuhkan lahan yang cukup besar untuk pembangunannya dari penebangan sebagian hutan, sehingga dalam jangka panjang bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan bencana-bencana lainnya. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana pendapat dari tim afirmasi terkait dengan pendapat yang akan disampaikan oleh tim oposisi? Silakan. Pendapat Anda tadi menjelaskan dampak yang terjadi di Jakarta akan berpindah ke Kalimantan. Nah, sebelum itu pastinya Pak Presiden dan para menteri sudah mengatasi hal tersebut melalui rapat dan tentunya sudah berkoordinasi dengan masyarakat. Dan menurut pendapat saya, perpindahan ibu kota ini harus terus berlanjut karena hal tersebut dapat membuat pemerataan di wilayah Kalimantan yang dimana masyarakat mayoritas tinggalnya di pulau. Baik, apakah ada tambahan dari tim afirmasi? Iya, ada. Di sini saya akan menambahkan bahwa
nantinya ibu kota yang baru ini bukan hanya menjadi simbol negara Indonesia, tetapi juga akan menjadi representasi untuk kemajuan bangsa dengan menyongsong konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung lagi dengan energi fosil. Jadi, pemindahan ibu kota ini merupakan solusi terbaik untuk menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat dan tambahan dari tim afirmasi. Silakan ditanggapi untuk tim oposisi. Baik, terima kasih moderator. Pendapat dari afirmasi barusan ini sangat bagus. Tetapi dengan adanya pemerataan penduduk akan memengaruhi sosial budaya yang ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan juga terkenal kental dengan suku budayanya, yang dimana dengan adanya pemerataan mungkin bisa saja memicu terjadinya konflik dikarenakan lunturnya budaya di sana. Seperti halnya dengan pemindahan ibu kota ini, maka budaya modern semakin mendominasi wilayah Kalimantan, sehingga hal tersebut terdapat beberapa pihak yang tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat-pendapat dari masing-masing tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang kemudian akan diambil jalan tengahnya oleh tim netral. Untuk tim netral, dipersilakan. Wacana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dapat meringankan beban dari daerah Jakarta. Jakarta saat ini memiliki 10 juta penduduk yang masih bergulat dengan masalah polusi, kemacetan, hingga ancaman tenggelam. Pemindahan ibu kota ini juga bertujuan baik, yaitu untuk meningkatkan kontribusi pulau lain yang masih tertinggal jauh. Namun memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar, meningkatkan resiko kebakaran hutan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Sebelum memberikan persetujuan atas rencana perpindahan ibu kota, DPR harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah transportasi dan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Selain itu, mereka harus memastikan ibu kota yang baru tidak beresiko. Serta, Kalimantan memiliki banyak budaya yang harus dijaga sampai saat ini. Perpindahan tersebut berdampak positif atau negatif itu sudah menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Baik buruknya suatu rancangan akan ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, itu tadi pendapat-pendapat yang sudah sangat berkontribusi ya, antara tim oposisi, tim afirmasi, dan juga tim netral. Kemudian yang terakhir kita ambil kesimpulan dari debat ini, yang mana kesimpulan tersebut telah digagaskan oleh Turen. Baik, untuk kesimpulan tersebut akan saya bacakan. Jadi perpindahan ibu kota negara ini memang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan pihak. Namun hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan rencananya. Sehingga kita sebagai warga negara, jika memang rencana tersebut direalisasikan, maka hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing akan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Itu saja mungkin yang bisa kita simpulkan dari debat hari ini. Baik, untuk mengakhiri rangkaian acara hari ini, pertama-tama beri aplaus dulu untuk debat hari ini. Baik, itu tadi merupakan suara-suara dari perwakilan ya, dari tim afirmasi ataupun tim oposisi terkait dengan pendapat mengenai perpindahan ibu kota. Baik, saya akhiri rangkaian acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum